Saudara, kasus dugaan pelecehan seksual 3 anak di Luwu Timur, Sulawesi Selatan menjadi perhatian publik dalam beberapa hari belakangan ini. Kasus ini membuat catatan miris karena polisi menghentikan penyelidikan dengan alasan kurangnya bukti. Karena itu pula muncul desakan dari berbagai pihak agar polisi membuka ulang kasus ini dan kembali menyelidikinya. Kita akan bahas pagi hari ini, Saudara, bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah hadir secara daring bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan, ada tenaga ahli utama Deputi 5 Kantor Staf Presiden, ada Mufti Makarim, kemudian ada anggota Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil, dan juga ada Ketua LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan LBH Apik Sulsel Rosmiati Sain. Selamat pagi Pak Nasir, Pak Mufti, Ibu Ros. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi. Sehat pagi hari ini? Alhamdulillah sehat. Syukurlah selalu dalam kondisi yang sehat. Saya ingin ke Ibu Ros terlebih dahulu nih. Ibu Ros, ini kan kasus lama ya, 2019 terjadi, sempat gelar perkara 2020 tapi kemudian ditutup dengan alasan kurang bukti. Apa yang sebenarnya terjadi saat itu? Bukti apa yang dianggap kurang? Nah, sebenarnya pada kasus ini memang kasus tahun 2019. Jadi pada saat itu sudah dilakukan pemeriksaan dan ternyata hasil yang yang diterima oleh kepolisian Luwu Timur pada saat itu dianggap tidak cukup bukti sehingga kasus ini kemudian tidak dilanjutkan atau ditutup. Tetapi kasus ini kan karena ini belum bukan ditutup secara permanen, tetapi sepanjang masih ada lagi bukti-bukti yang mendukung kasus ini akan tetap dilakukan upaya pemeriksaan seperti itu. Saat itu bukti apa yang dirasa kurang cukup? Iya, sebenarnya waktu itu kan ada dua hasil visum dari Luwu Timur, kemudian juga dari Bayangkara, dan ternyata hasilnya itu tidak. Visumnya itu dianggap tidak ada tidak ada luka, tidak ada intinya tidak ada bekas-bekas kekerasan yang terjadi pada anak tersebut, seperti itu. Dan sebenarnya juga ini bersesuaian dengan hasil psikolog yang dikeluarkan oleh tim dari P2 TP2A Luwu Timur, seperti itu. Hasilnya juga tidak terlihat adanya tanda-tanda trauma dan sebagainya, seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kami dari kuasa hukum melihat karena ini kan setelah itu korban ke Makassar dan kita berkonsultasi, ada foto juga pada saat itu yang diperlihatkan secara langsung, dan foto itu memperlihatkan jelas tanda-tanda kekerasan itu. Kemudian foto itu sempat diserahkan ke polisi, Bu? Iya. Sempat diperlihatkan pada saat itu. Kemudian ada juga hasil psikolog yang dikeluarkan pada saat itu sebagai data pembanding, sebagai dokumen pembanding pada saat itu, dan disampaikan pada saat gelar, dan itu ternyata tidak menjadi bahan pertimbangan. Dan yang dibahas itu hanya alat bukti yang dari pihak kepolisian. Dari pihak kepolisian, seperti itu. Sehingga kami sebenarnya tidak masalah ketika misalnya pihak kepolisian dokumennya itu yang dianggap bahwa itulah dokumen yang bisa sehingga kasus ini bisa ditutup dan sebagainya. Tetapi kami juga merasa bahwa dari pihak kami itu kan punya juga dokumen. Jadi seharusnya itu juga dibuka, dikaji, dilakukan pemeriksaan secara bersama-sama, sehingga itu juga bisa menjadi bahan pada saat gelar waktu itu. Dan ternyata itu tidak. Nah, jadi ke depan tetap kami akan mendesakkan supaya bukti-bukti yang ada pada kami itu juga dilakukan
dilakukan diperiksa dan kemudian juga dihadirkan korban untuk tetap juga sebenarnya dimintai keterangan dan sebagainya, dan yang pasti kasus ini kita tunggu dulu diperiksa, apalagi dari pihak Barreskrim Mabes itu kan sudah mengirimkan tim, dan yang pasti ini akan ditindaklanjuti lebih dalam supaya terlihat bahwa proses hukum yang ada itu betul-betul terjadi, dan di antara kita ini tidak ada persoalan seperti itu. Karena ini kasus anak, terlebih lagi anak mengalami kekerasan seksual. Oke. Iya. Bu, ada data pembanding yang diberikan tapi ternyata tidak dijadikan sebagai pertimbangan oleh pihak kepolisian saat itu untuk melanjutkan kasus ini. Saya ingin ke Pak Mufti dulu. Pak Mufti, ini kita tahu bahwa pemerintah sudah berkoordinasi ya terkait dengan hal ini. Dari apa yang sudah dikoordinasikan, apa yang didapatkan Pak Mufti? Ya, baik. Ada 3 hal yang menurut kami patut untuk bisa disampaikan dalam kesempatan ini. Pertama adalah respon cepat dari pihak Polri ya untuk melakukan penyelidikan ulang terhadap kasus ini, bahkan juga menurunkan tim asistensi dari Barreskrim Polri. Jadi prinsipnya memang kita ingin bersama-sama untuk mencari kebenaran dari peristiwa yang dalam akhir-akhir ini kembali muncul ke publik ya. Dan tentu jika kita bisa memunculkan sebuah kebenaran, maka apapun itu tentu ini menjadi satu fakta baru ya yang bisa digunakan untuk menjelaskan peristiwa ini. Kemudian yang kedua, kita juga mengapresiasi dukungan dari masyarakat dan publik, terutama dari media yang mengangkat kembali kasus ini karena dianggap ada keanehan-keanehan dalam penghentian perkara pada beberapa waktu yang lalu. Kami melihat sebenarnya ini bagian dari upaya untuk mendukung akuntabilitas kerja-kerja penegakan hukum. Karena dari apa yang disampaikan oleh Ibu Ros tadi, memang ada beberapa hal yang dianggap janggal yang itu harusnya bisa juga menjadi bagian dari proses penyelidikan yang berjalan pada beberapa waktu yang lalu. Dan yang ketiga, saya kira masyarakat dalam melihat peristiwa ini juga hendaknya juga memberikan atensi yang cukup serius agar proses penyelidikan ini menjadi transparan dan akuntabel ya. Karena bagaimanapun juga ketika peristiwa ini bisa diungkap dan jika betul terjadi peristiwa pidana yang dilaporkan, maka kita berharap penegakan hukum yang berjalan ini bisa memberikan efek jera terhadap peristiwa-peristiwa serupa dan juga bisa menghentikan ketidakberulangan di masa yang akan datang. Jadi sekarang ini posisinya adalah menunggu apa yang dilakukan oleh Barreskrim, begitu ya Pak? Ya, karena kita dorong proses untuk pengungkapan ini melalui aparat kepolisian. Tentu ada upaya-upaya lain yang juga dilakukan oleh teman-teman Kementerian PPA dalam rangka pemenuhan terhadap hak-hak anak ya dari mereka yang dilaporkan sebagai korban daripada kasus ini. Semuanya saling bersinergi untuk bisa memperkuat perlindungan terhadap anak selama kasus ini dalam proses investigasi atau pengungkapan. Oke, baik. Saya ingin ke Pak Nasir dulu nih. Pak Nasir, dari DPR, kita tahu DPR juga mendorong kasus ini agar segera dibuka. Tapi kalau melihat kejanggalan-kejanggalan tadi yang disampaikan juga oleh Ibu Ros, kemudian bagaimana polisi tidak menjadikan bukti yang disampaikan atau dibawa oleh LBH Makassar begitu tidak dijadikan bahan pertimbangan. Ada hal yang janggal. Apa yang dilihat di sini oleh teman-teman di DPR? Ya, tentu kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah menyebabkan kasus ini muncul kembali dan viral di media sosial. Dan kepada Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Kapolri, Jenderal Listio Sigit Prabowo, melalui Kabarreskrim, Komisaris Jenderal Agus Andrianto telah mengirimkan tim asistensi untuk melihat kasus ini secara langsung. Dan tentu saja diharapkan tim asistensi ini bisa menjawab keraguan-keraguan sejumlah pihak, kecurigaan sejumlah pihak terkait dengan penghentian
kasus ini. Dan memang dalam pandangan kami ini sangat serius, sekaligus memprihatinkan, karena di satu sisi juga ada motif-motif pribadi yang disebut-sebut oleh terlapor, ya, dan kemudian juga ada hal-hal yang menurut informasi tadi yang saya dengar tidak ada trauma yang dialami oleh anak-anak yang diduga menjadi korban kekerasan seksual oleh ayah kandungnya itu sendiri. Nah karena itu kami berharap agar kasus ini ditarik, dalam arti digelar di Polda Sulawesi Selatan, atau kalau perlu ditarik ke Mabes Polri. Saat ini Barreskrim sudah turun ya Pak ke sana? Iya, memang mereka sudah turun. Bisa saja kemudian kasus ini ditarik ke Polda untuk digelar perkara, atau memang kalau dibutuhkan ditarik ke Mabes Polri sehingga lebih objektif, lebih transparan dan bertanggung jawab. Karena sekali lagi ini sangat serius, karena ada dugaan kekerasan seksual terhadap anak kandungnya sendiri yang dilakukan oleh ayah kandungnya sendiri. Karena ini menyangkut anak, dan kita memang hari ini sangat prihatin bahwa korban kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia angkanya bukan semakin menurun tapi semakin meningkat. Tapi harapan kami agar kasus ini juga tidak memberikan atau meninggalkan trauma atau memberikan trauma kepada anak-anak yang diduga Pak Nasir, apa yang Anda kritisi dari tindakan yang diambil atau langkah yang diambil oleh pihak kepolisian Luhut Timur pada saat itu? Ada beberapa hal yang menjadi sorotan. Pertama, menyebutkan nama orang tua si ibu yang sebagai pelapor. Kemudian yang berikutnya adalah mengabaikan data pembanding yang diberikan oleh LBH Makassar. Apa yang Anda kritisi dari ini? Ya, jadi memang ini menarik. Bisa jadi karena mungkin Luhut Timur itu agak sedikit jauh dari pusat kekuasaan, dan memang ini kerap juga terjadi laporan-laporan dari warga kadang kurang diperhatikan. Apalagi kalau kemudian tadi ada hasil visum yang tidak mendukung ke arah itu. Sehingga memang ini bisa jadi karena ada pengawasan yang tidak begitu baik, sehingga kemudian kasus ini diendapkan atau dihentikan. Dan tentu saja barangkali polisi waktu itu punya alasan kenapa menghentikan ini, tapi sekali lagi bahwa penghentian ini sedang diuji ya oleh tim asistensi Mabes Polri, dalam hal ini Barreskrim, apakah memang penghentian itu memang dilakukan secara profesional atau memang ada pihak-pihak lain atau ada kekuatan atau katakanlah sesuatu yang di luar itu sendiri. Nah karena itu sekali lagi kita berharap agar kepolisian bisa membuka hal ini dengan transparan, karena jangan sampai kemudian ada motif-motif di luar penegakan hukum yang melatar belakangi kemudian kasus ini terungkap di media dan di publik. Iya, pertanyaan selanjutnya kemudian adalah yang menjadi sorotan. Ada pernyataan terbaru yang dikeluarkan oleh ayah terduga pelaku. Bagaimana kemudian LBH akan mengcounter ini atau menjawab ini, termasuk juga Undang-Undang PKS, Pak Nasir, nanti akan seperti apa? Ini ditunggu-tunggu. Ini dianggap menjadi salah satu langkah cepat yang harus diambil untuk menghentikan adanya kasus-kasus kekerasan seksual ataupun hal-hal yang berkaitan demikian begitu terjadi di Indonesia. Kami akan bahas ini usai jeda. Tetaplah di Sapa Indonesia akhir pekan.